Pemirsa, sejumlah wilayah di Sumatera Barat membutuhkan pemulihan pasca bencana banjir bandang. Gubernur Sumatera Barat Mahyiledi Ansarullah kemarin telah bertemu dengan DPR untuk membahas bantuan yang dibutuhkan. Dan bagaimana situasi terkini di wilayah terdampak banjir bandang Sumatera Barat dan apa saja bantuan yang dibutuhkan untuk pemulihan. Kita akan berdialog dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyiledi Ansarullah. Selamat malam, Pak Mahyiledi. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Gubernur sudah menyediakan waktunya bersama kami. Seperti apa situasi di wilayah terdampak banjir saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sekarang ini penanganannya sudah on the track ya. Karena memang dukungan dari kementerian, kemudian dari kabupaten kota, kemudian dari TNI, Polri, dan semuanya bahu-membahu dan kemudian dari NGO untuk kebutuhan di pengungsian itu boleh dikatakan sudah cukup memadai untuk kebutuhan yang ada di sana. Dan kemudian yang selanjutnya kita juga berkomunikasi dengan Komisi 5 DPR RI kemarin, kita minta hadir melaporkan tentang bencana ini. Maka kita berharap di samping dukungan untuk pangan dan kemudian juga untuk peralatan. Nah, kemarin juga melalui Bapak Prabowo Subianto dan PAN yang mengkomunikasikan itu perlu dukungan alat. Karena sekarang ini alat dalam rangka untuk membersihkan kawasan daerah yang tertimbun ataupun juga yang ada tumpukan-tumpukan material atau benda tanah, yaitu dengan menggunakan alat yang ada di kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Ini kita kemudian berat, tentu itu kita minta untuk itu. Sampai juga yang sangat penting adalah kaitan dengan bagaimana memfungsikan jalan yang ada di Lembahanai yang bukan Padang dan Padang Panjang. Karena ini jalan yang sangat vital, maka kita minta untuk bertahap. Mungkin roda 2 bisa yang pertama waktu beberapa hari, kemudian juga setelah itu kendaraan pribadi, dan baru kendaraan berat setelah itu. Nah, sehingga memang secara bertahap ini bisa kita transportasi bisa jalan di tempat tersebut. Nah, kemudian di samping itu juga kita berusaha untuk meminimalisir pengakuan selanjutnya, karena potensi penanggulangan banjir itu masih ada, karena curah hujan juga masih tinggi di Sumatera Barat, dan untuk meminimalisir korban, maka melalui PNBG, kemudian BMKG itu memetakan potensi longsor atau banjir selanjutnya. Nah, mana daerah yang berkemungkinan terdampak, maka ini kita mencoba untuk merelokasi masyarakatnya. Nah, sekarang kita menyiapkan kawasan untuk tempat pembangunan perumahan untuk masyarakat. Di samping juga kepada masyarakat yang terdampak pada ini, untuk kalau mereka punya tanah, maka kita bisa bangunkan. Dan itu adalah lokasi yang aman tentunya, bisa kita lakukan. Karena memang dari Kementerian PUPR juga ada persediaan untuk rumah knockdown yang bisa kita pasangkan. Dan ini kita lakukan untuk meminimalisir korban dan sekaligus juga untuk menciptakan korban-korban yang sekarang ini untuk berada pada tempat yang aman dan dari rumah yang lebih representatif. Nah, kemudian di samping itu juga kita berkoordinasi dengan PUPR untuk bagaimana membangun di jangka panjang waktunya semacam cek dam ataupun sumur dam, karena berangkat dari pengalaman di Gunung Merapi di Yogyakarta, itu ada 10 sungai yang dulunya di Gunung Merapi itu punya sambung dam itu sampai 250 unit. Nah, sementara kita di Gunung Merapi yang Singgalang ini, itu sungai kita berhulu di Gunung Merapi itu ada 25, demikian juga beberapa di Gunung Singgalang. Sementara kita punya hanya 2 cek dam. Nah, sekira barangkali mungkin ini kita harapkan kepada Kementerian PUPR untuk bisa memberikan dukungan. Dan pagi tadi kami ketemu dengan beberapa orang direktur, dan mudah-mudahan insya Allah dalam tahun ini atau beberapa tahun ke depan itu akan ada agenda-agenda untuk pembangunan sebuah dam atau cek dam tersebut. Ya, Pak Gubernur, ini kan tadi Anda katakan bahwa masih ada potensi
akan terjadinya kembali mungkin lahar itu kemudian karena akibat hujan yang deras begitu. Nah, wilayah mana tuh yang kemudian akan berpotensi terdampak? Ya, karena di Gunung Merapi khususnya, ketika ada erupsi, nah itu kan ada material-material yang dikeluarkan. Nah, dari hitungan yang ada, itu diperkirakan adalah 1,5 juta meter kubik ya, material yang kemarin itu diperkirakan surat itu kira-kira 500.000 kubik ya. Artinya potensinya masih besar. Nah, daerahnya mana? Maka itu yang kita petakan. Tentu sekaitan dengan aliran sungai yang ada. Memang ada 25 sungai yang hulunya itu di Gunung Merapi sekarang ini. Itu yang mencukupi Kabupaten Agam dan juga Sananata. Dan ke-25 itu perlu cek dam itu tadi ya? Ya, itu makanya nanti akan ada prioritas, tentu nanti akan lihat secara lebih real di lapangan, kementerian seleksi ataupun juga akan lihat mana yang potensi material itu akan turun di saat ketika curah hujan tinggi. Baik, jadi untuk bantuan alat berat yang tadi dikatakan untuk membuka jalur, kemudian untuk puing-puing tadi ya dan lumpur-lumpur itu akan diutamakan berarti di kawasan yang tidak terancam ini ya? Untuk peralatan berat itu kan dari material yang turun kemarin itu kita sudah melebar ke kanan jalan sungai. Kemudian juga ada dari pendangkalan di beberapa sungai. Nah tentu ini kan perlu kita normalisasi untuk peralatan itu sehingga memang lebih cepat. Di samping itu juga di beberapa tempat-tempat yang terdampak kemarin ataupun yang kena bencana kemarin itu kan sekarang ini kan jumlah materialnya juga cukup banyak. Proses pembersihan kawasan juga ada dukungan. Akan perlu waktu berapa lama itu Pak Gubernur? Kalau untuk darurat ini kan kita berikan waktu 14 hari semenjak tanggal 12 kemarin untuk kabupaten kota. Dari provinsi tanggal 13 mulai sampai nanti 14 hari. Akan tetapi kemarin kita sudah mensuksikan, kita menunggu ada tanggal berapa itu selesai untuk kita merencanakan recovery nantinya. Justru sekarang pun juga kita sudah melakukan. Makanya tadi saya katakan untuk membantu masyarakat yang rumah mereka hancur ya, mereka memang tidak punya tempat tinggal sekarang ini. Nah maksud itu kalau memang itu jelas dan kemudian nanti ada lokasi mungkin yang bersangkutan punya tanah itu bisa kita bangunkan rumah. Untuk itu kemarin dari BNPB itu rusak berat kan ada 60 juta bantuannya. Kalau rusak sedang itu 30 juta. Dan kemudian juga untuk usaha ringan itu ada 15 juta. Kalau relokasi untuk rumah darurat begitu, itu akan membutuhkan berapa besar lagi ininya? Biaya dan wilayah lahannya? Nah ini yang lagi dipetakan oleh BMKG dan kemudian juga BNPB yang kemarin sengaja hadir di Sumatera untuk memetakan mana kawasan-kawasan yang berisiko. Ya, nah untuk itu ketika di sana ada penduduk, ya, maka itu mau tidak mau kan harus kita musikan. Nanti kalau misalnya terjadi suatu lagi, ya ada korban. Kan? Makanya sekarang kawasan itu lagi dipetakan. Kemudian malam tadi kita beberapa dari BNPB dan semua kita yang terkait ya untuk negara itu. Kita tunggu hasilnya dari BMKG dan BPPG dan juga dari BNPB dan kita juga pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, sehingga ketika itu maka untuk mengurangi resiko terus kita fungsikan. Nah, yang difungsikan itu kita perlu membangun perumahan. Dan sekarang kita sedang menyiapkan kawasan itu. Dalam kemarin sudah ada beberapa lokasi. Mudah nanti akan tahu mana yang aman. Ini sampaikan Ibu Menteri Sosial tadi. Ya, kita ingin
ingin mengevakuasi mereka, tapi daerahnya daerah yang berisiko. Tentu ini kan mungkin terjadi risiko selanjutnya. Ini yang kajian. Berapa jumlah yang disiapkan Pak Gubernur untuk tahap pertama mungkin bagi kepala keluarga? Sampai sekarang kita belum mendapatkan data untuk itu, ya. Tapi diperkirakan mungkin ada 1.000 keluarga, mungkin seperti itu untuk 2 kabupaten. Baik, baik mungkin terakhir apa saja kemudian yang dibutuhkan saat ini selama masa tanggap darurat ini yang mungkin belum dipenuhi? Dalam tanggap darurat ini yang dibutuhkan tentu adalah kebutuhan untuk pengungsi ataupun juga masyarakat yang korban. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mereka untuk mencarikan alternatif. Kalau mau ini lahan pertaniannya sudah rusak, tentunya harus kita bisa bantu untuk memfungsikan lagi, ya, sehingga mereka bisa beraktivitas. Kalau di sana, kalau ada antara mereka yang pedagang, makanya juga kita lebih intervensi melalui wali nagari dan camat serta bupatinya, sehingga nanti kita akan kasih modal usaha, sehingga nanti mereka bisa beraktivitas ekonomi. Dan samping juga itu mereka mendapat. Ya, baik. Ya Pak Gubernur, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan kami juga doakan supaya pemulihan juga boleh terus dimulai, lalu masyarakat boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat malam, salam sehat selalu.